Cakep, bisik emak. Dinda tersenyum malu. Di hadapan mereka, ada Daniel dan babenya yang sedang berhadapan bermain catur. Anjay, catur nggak tuh, artinya Daniel diterima dong di keluarganya. Nemu di mana lo modelan gitu? Tanya Enyak lagi, cekak dia ingin muda lagi supaya dapat yang secakep itu. Dinda kan cantik, wajah dong dapat yang ganteng. Cantik pantat bayi, muka lo pas-pasan. Masih cantikan Enyak sih. Dia mencebikkan bibir, cantikan dari mana? Udah keriput gitu. Jadi lo putus sama si Karel itu? Iya, Enyak nanya mulu ih. Kayak wartawan. Kesal Dinda, pemandangan indah di depannya tidak mau dia lewatkan begitu saja. Nanya doang elah. Sementara itu, Babe dan Daniel memfokuskan diri dengan catur mereka. Karena taruhannya, kalau Daniel menang dia bisa mengajak Dinda keluar untuk jalan-jalan, tapi kalau Babe yang menang siap-siap deh Daniel tidak akan bisa melihat Dinda lagi. Jadi lu abangnya si Hasya? Iya Babe, saya kakak kandung Hasya. Kayak film-film aja, ketemunya pas udah gede. Daniel hanya tersenyum, senyumannya semakin lebar begitu tahu kalau hasilnya dimenangkan oleh dirinya. Saya bisa ajak Dinda keluar jalan-jalan bukan? Taruhannya mengatakan begitu. Babe menghela napas kasar, menatap putri dan istrinya yang gigit jari karena ketampanan lelaki yang duduk di depannya ini. Lu serius sama anak gue? Jujur Daniel tidak terlalu suka bahasanya, gaul tapi tidak cocok untuk orang tua yang sudah memiliki 2 anak. Saya serius Babe, kalau saya tidak serius. Saya tidak akan meluangkan waktu untuk datang ke sini bahkan bermain catur dengan anak atau yang lebih patahnya berani meminta izin langsung pada orang tuanya. Babe terdiam, tentu sedikit membuat Daniel pusing karena sejatinya ibu-ibu yang menjodohkan anak mereka padanya. Daniel jadi bingung harus berkata apa, topik yang sopan tapi nyambung untuk ayah Dinda. Punya apa lu sampai berani deketin anak gue? Diberikan pertanyaan itu Daniel terdiam sebentar. Saya hanyalah orang biasa Babe, bekerja sebagai guru dengan usaha sampingan kafe yang kebetulan sudah lama berdiri. Tidak banyak, tapi dari keduanya saya yakin bisa membahagiakan Dinda. Pede bener lu. Daniel hanya tersenyum tipis, dia merapikan catur itu lagi. Memasukkannya ke tempat. Sesuai isi taruhan, sekarang saya bisa bawa Dinda pergi jalan-jalan kan? Babe menghela napas, dia mengangguk dengan berat hati. Jagain, gue emang bukan orang berpangkat tapi sekali lu berani macem-macem sama anak gue. Jangan berharap lu aman meski hidup dengan harta. Saya tidak dididik sampai besar oleh kedua orang tua saya, tapi saya memiliki seorang adik perempuan. Saya sangat mengerti menghargai perempuan seperti apa, karena saya juga berasal dari seorang perempuan. Jawaban Daniel memang sudah umum, tapi jarang laki-laki mengatakannya di hadapan ayah di perempuan langsung. Dan menit itu juga, Dinda yang sudah berdandan rapi dan cantik segera menyalami tangan Enyak dan babenya lalu berjalan ke arah Daniel yang tersenyum sopan. Kali ini nggak cuma ganteng ya Bi, sopan juga. Bisik Enyak, menatap kepergian sejoli yang dimabuk cinta itu. Babe hanya diam, baginya tampang tidaklah penting karena setelah menikah yang dilihat adalah tanggung jawab dan kerja kerasnya. Bi, main nyelonong pergi aja. Istrinya diajak masuk dong. Ucap Enyak, menyusul suaminya yang sudah kembali masuk ke rumah. Tak beberapa lama. Apa Daniel salah menggunakan kendaraan? Kenapa bisa cuaca hari ini sepanas ini? Kamu mau tunggu di sini, saya akan pulang untuk ganti kendaraan. Sepertinya menggunakan motor bukan ide yang bagus. Dinda menggeleng, sudah cegil dari dulu apalagi sekarang targetnya bisa dia dapatkan. Dinda makin menjadi lagi, udah nggak malu dong. Pakai motor aja. Kekehnya, padahal dia tidak bisa membuka mata karena sinar matahari yang menerpa tepat di wajahnya. Kulit kamu akan terbakar,
Sepertinya saya salah memprediksi cuaca hingga berani mengajak kamu jalan-jalan menggunakan motor. Dinda tersenyum, di mabuk cinta begini api aja rasanya dingin. Pakai motor lebih cepat, kalau mobil nunggu lama sama macet. Daniel pasrah, dia tidak berani membawa Dinda ke rumahnya. Yang ada nanti tetangga pada heboh, apalagi Daniel tidak pernah membawa seseorang sama sekali masuk ke rumahnya. Kenapa berhenti? Tanya Dinda bingung. Di depan mereka, sudah ada toko yang merajalela di Indonesia. Kamu tunggu sebentar di sini. Katanya, meninggalkan Dinda di parkiran sendirian. Beruntung tempat Daniel parkir tidak panas karena parkirnya tepat di bawah bayangan pohon besar. Misterius banget, tinggal ngomong aja mau kemana. Mengibaskan tangan di depan wajahnya, sebenarnya Dinda tidak masalah dengan naik kendaraan apapun. Dia bisa pakai apa saja, motor, bajai, angkot, delman atau mobil. Tapi yang paling biasa sih motor sama angkot. Anjir, dari jauh aja secakep itu. Nggak kaleng-kaleng emang jodoh gue. Kekehnya, merasa bangga bisa mendapatkan Daniel si pria matang. Daniel tanpa sepatah kata pun menyodorkan es krim pada Dinda, rasa kesukaannya lagi. Strawberry, bagaimana bisa Daniel tahu? Habiskan dulu es krimnya baru kita lanjutkan perjalanan, saya juga beli air mineral supaya tenggorokan kamu tidak sakit karena cuaca panas. Harusnya yang meleleh itu es krim, bukan lo Din. Di tempat lain. Apa? Tanya Karel sewot. Pemuda tampan yang dulunya petakilan itu kini malah seperti gunung es berjalan. Hawanya dingin soalnya. Itu bukan cewek yang bikin lo pindah kampus? Karel yang tadinya tidak tertarik mau tidak mau harus menatap pada arah yang temannya tunjuk. Harusnya tadi diam saja, nah sekarang kan jadi makin sakit hati. Ini udah yang patah keberapa kali sih? Kok sama cowok lain? Lebih tua dari dia lagi. Itu kakaknya. Ceka berisik lojuan kampungan. Hardiknya, dengan cepat Karel mengalihkan pandang. Makin dilihat makin potek, elah cakep-cakep sad boy. Lo ditinggalin sama cowok lain Rel? Anjay keren gila. Udah bela-belain pindah kampus padahal. Iya Juan ini merupakan salah satu saksi betapa bodohnya Karel sebagai manusia yang dimabuk cinta. Tapi kok bisa? Padahal belum ada sebulan lo cerita ke gue bahagianya ketemu sama tuh mantan lo. Gue bilang diem, ini mulut kampungan bener. Dari tadi nyerocos mulu. Juan langsung kicep, bukan takut yang sama teman tapi menghargai. Kasihan dong teman kampretnya ini, udah pindah kampus, udah ceritain gimana asiknya nanti bisa tatap muka sama mantan kesayangan malah nek. Karel hanya diam, tapi hati dan pikirannya berperang. Sakit hati? Jangan ditanya. Kalau saja hatinya bisa mengeluarkan darah, sudah penuh nih tempat sama darah akibat sakit hati. Mau bilang Dinda tega banget jadi cewek, tapi itu juga karena dia dulu yang masih jelalatan. Tapi dibilang salahnya juga karena sekarang sudah berjuang, tidak bisa dia salah atau benarkan. Pusing deh, tutorial jadi ikan sapu-sapu dong. Biarkan kerjaannya diem bae. Sementara itu, yang digamoni sih lagi menikmati cinta baru yang diberikan secara ugal-ugalan oleh pria matang ini ya. Ngapain ingat sakit hati, happy aja. Karma lagi berjalan-jalan ria. Nanti pulang dari Hasya kamu mau makan ayam geprek tidak? Tanya Daniel. Mas suka ayam geprek? Tanya Dinda. Daniel menggeleng, saya tidak suka, tapi tidak ada salahnya dicoba. Ya Allah. Batin Dinda menjerit. Ini obat sakit hatinya bener-bener nyembuhin banget. Gak apa-apa, beli makanan yang Mas suka aja. Dinda pasti suka kok. Anak-anak zaman sekarang sukanya makanan kayak gitu, gak apa-apa saya coba. Nanti biar teman-teman kamu gak ada yang ngejekin saya. Loh ngapain ngejekin, orang Dinda juga gak punya teman kok. Katanya.
Takut saya tidak bisa imbangi kamu kan 10 tahun lebih muda dari saya. Yah, menjadi anak muda tidak ada salahnya kan? Dinda langsung diam dengan menahan senyum meski bibirnya berkedut. Tidak henti-hentinya hatinya membatin dengan semua perhatian Daniel. Meski bahasa kaku tapi sikapnya tidak sekaku ini. Ini mah jelas banget cowok idaman anak novel, Dinda beruntung. Tapi kalian juga pasti seberuntung Dinda, jadi jangan mau bertahan di hubungan toksik terutama dengan laki-laki yang matanya jelalatan ke segala arah. Kita cantik, hanya terlihat jelek karena laki-lakinya yang memiliki sifat jelek. Jadi keluar dari hubungan jelek itu, lalu tumbuh cantik untuk pria gentleman yang menunggu kita. Jangan karena cinta kalian bertahan, jangan salah artikan juga cinta itu seperti apa. Paling mudah, cinta itu membuat kita bahagia dan merasa cantik, bukan menangis dan membuat kita seperti gelandangan. Di sebuah apartemen 2 sejoli. Yang lihat deh, aku bisa. Heboh Damian, menunjukkan kalau dia bisa kayang. Hasya yang sibuk dengan kartun Barbie di televisi tidak peduli, Barbie jauh lebih penting. Tidak dilihat sedetik saja, alurnya nanti tidak Hasya mengerti. Alasan lainnya sih karena masih marah sama Damian, tahu begitu mending gak usah dikasih jatah. Udah dikasih ngelunjak lagi, andai tandanya bukan di pipi. Hasya tidak akan marah, tapi ini di pipinya. Udah mirip orang berkelahi kayak di film kungfu itu. Kan kesel, mana bajunya udah Hasya siapkan sejak dia sudah berencana bertemu sahabatnya itu di mall lagi. Damian melemas karena tidak mendapatkan atensi dari istrinya. Mau secaper apapun Damian sayangnya tidak sama sekali membuat Hasya bisa meliriknya. Mau gaya kayang, berdiri, lompat-lompat seperti pocong atau bergelantungan seperti anak monyet. Yang kok diem mulu. Rengeknya, sudah bergelayut manja di lengan Hasya. Kamu lama-lama mirip anak monyet deh, nempel mulu. Kesal Hasya. Damian mana bisa marah, dia malah tersenyum manis. Jadi di mata kamu aku ini masih bayi? Nah kan salah kaprah si doi. Iya dong, aku kan bayi kamu. Mana ada bayi badannya segede rumah, bayi bajang yang ada. Apa aja, yang penting jadi bayi kamu. Pusing Hasya, ngomongnya Damian malah nyambut ke Z. Kejauhan. Mas Daniel mana sih, lama banget deh. Mentang-mentang jalannya sama cewek yang dia mau. Biarin sih sayang, kayak kamu gak pernah bucin aja. Kamu yang bucinnya kebangetan, dulu mau nganter ke sekolah aja harus belok sana sini. Lupa jalanlah, mau beli ini mau beli itu, aslinya kamu sengaja supaya waktu kita lebih banyak kan? Ucap Hasya yang sangat-sangat mengandung fakta itu. Damian hanya nyengir, ya gimana lagi? Pembelaan seperti apa lagi, emang kenyataannya begitu kok. Bisanya nyengir doang. Kamu sih, blown banget jadi cewek. Kurang nunjukin apalagi aku kalau aku sukanya sama kamu, udah dicuri feskisnya masih aja belum paham-paham. Ih cowok mana juga yang gak punya suka tapi langsung nyosor di depan umum kalau bukan cuma kamu. Untung aja aku gak minta bantuan orang rumah sakit buat gebukin kamu. Ucap Hasya membela diri. Anehnya juga, cowok mana yang PDKT tapi caranya harus mabuk dulu. Mana kamar aku udah kayak kamar dia lagi, bolak-balik tanpa permisi. Tidur tanpa lihat kalau ranjangnya cuma seuprit. Seuprit gak tuh? Wakakakak. Biar bisa pelukan, kan enak tuh pelukan. Haram, ini pergaulan udah sampai mana sih? Belum juga kelar Damian ngomong, udah disambut aja sama pukulan bantal sofa. Mana pas banget di wajahnya lagi. Ih dulu kenapa aku mau-mau aja yang dia, C sama kamu. Dikatain bodoh, blow on, juga aku masih mau aja. Bentar deh, ini kok istrinya mendadak mau meledak begini. Dengan cepat Damian melepaskan pelukannya di lengan Hasya, dia mengejek handphonenya dan langsung terdiam. Tanggal 8 artinya Hasya mens,
Itu sebabnya sedari tadi ngomongnya udah kayak penjual di pasar. NC ini, kalau tahu nggak akan Damian berani membuat masalah dengan pipi istrinya. Sayang mau burger nggak? Tanya Damian manis, menyela omelan Hasya perihal masa PDKT mereka yang dimana Damian tidak ada manis-manisnya di sana. Enggak. Nanti aku gendut. Ucapnya menolak, lalu kembali melanjutkan omelannya. Baru sekarang Hasya tidak terima dikatai kasar sama Damian. Dulunya kemana aja sayangku? Aku bakalan bilang blow on, bodoh ke kamu setiap hari. Aku nggak terima ya. Mentang-mentang aku diem terus kamu nginjek harga diri aku segitunya. Damian pusing, tapi tangannya sudah memesan makanan banyak, dan tentu akan mengembalikan mood istrinya. Kamu telponin Mas Daniel deh, tamu apa gimana? Ini udah mau siang tapi belum datang juga, mana aku udah pesan pasta buat makan siang kita. Damian dengan cepat menghubungi iparnya itu, tapi yang ditelepon tidak kunjung mengangkat panggilannya. Daniel kampret, suka bener dia lihat Damian tersiksa. Ini juga, makanan yang dia pesan tidak kunjung datang. Padahal belum juga 5 menit. Mau susu nggak? Aku bilang nggak ya nggak. Kamu ngerti nggak sih? Atau kamu sekarang udah mulai bodoh? Damian menutup rapat bibirnya agar tidak bicara lagi, sudah cukup. Sekian dan terima, semoga dia selamat sampai Daniel dan Dinda datang. Kenapa sayang? Tanya Damian, dia yang baru keluar dari kamar mandi menatap istrinya yang cemberut. Sayang kenapa Tanya Damian, tapi tetap saja tidak ada respon dari istrinya yang cantik paripurna ini. Atas inisiatif sendiri, Damian mengambil handphone yang ada di tangan Hasya. Membaca pesan yang dikirimkan oleh kakak iparnya. Jahat. Ucapnya, berdiri lalu segera masuk ke kamar. Damian menghela napas, dalam hati mengutuk si Damian yang sok tahu itu. Ngapain juga janji datang sini, nih orang. Geram Damian. Fix sudah ini, sasaran kekesalan Hasya pasti ditumpukan pada dirinya. Bikin repot aja nih manusia, heran banget gue. Dumelnya lagi. Damian mengikuti istrinya yang sudah masuk ke kamar lebih dulu, membuka pintu. Kembali Damian menghela napas karena istrinya terlihat sedih bahkan sudah hampir menangis. Baby. Panggil Damian, berjalan mendekat dan duduk bersimpuh di bawah. Jangan nangis dong, kamu nangis nanti tambah lucu loh. Kamu pikir muka aku badut kalau nangis? Katanya ngegas, salah lagi batin Damian. Kenapa kalian nyebelin banget sih hari ini? Teriaknya. Damian mengelus dada sabar, ujian sabar. Maaf ya. Hasya memilih abai, dia memilih merebahkan diri dengan membelakangi suaminya. Masa bodoh mau dibilang istri durhaka, kebetulan Hasya pengen coba. Damian berdiri, tanpa bicara lagi. Dia meletakkan handphone istrinya di atas meja nakas tepat di samping ranjang. Mengambil hoodie dan kunci mobilnya, Damian lantas segera pergi dari apartemen. Tingkahnya itu menyakiti hati Hasya, tapi dia tetap diam tanpa ingin menoleh meski suaminya sudah pergi tanpa mengatakan apa-apa atau hanya sekedar menciumnya. Nggak pengertian. Lirihnya, sensitif sekali hari wanita yang tengah mens ini. Dengan hoodie hitam yang menutupi kepalanya, Damian keluar dari mobil hitam kesayangan setelah sampai di tempat tujuan untuk membelikan istrinya snack. Bisa gerak dikit langsung mati dia, apalagi dengan istrinya yang sekarang tengah datang bulan. Senggol dikit langsung ngegas. Membeli semua yang ada hingga 2 kantong plastik besar. Seorang karyawan ingin membantunya memasukkan barang-barang belanjaannya, namun Damian menolak. Dikira dia letoy apa, beginian doang tidak bisa. Selesai dengan snack, Damian juga mampir untuk membelikan burger. Tidak hanya itu, dia juga membeli makanan instan yang lain. Wah kakak setakut ini suami tampannya Hasya. Sementara Hasya, jelas dia di apartemen bad mood.
Mas Daniel bilang tidak jadi ke apartemen karena urusan mendadak, mana sudah janji. Sudah Hasya pesankan makanan ala-ala Italia juga. Kenapa sih, hari ini semua manusia nyebelin banget? Ucapnya, menggerutu. Jangan sakit dong, dikira enak apa? Sakit begini. Omelnya, pada perut dan pinggangnya. Udah mirip nenek-nenek aku, jalan aja sesusah ini. Damian juga, kemana sih? Istri lagi kesusahan gini dia malah pergi keluyuran. Bentar deh, masa Damian ketemuan sama selingkuhannya sih? Yah gimana lagi, tidak mau berpikir negatif tapi pikirannya ke sana terus. Hasya hanya manusia biasa, dia juga wanita seperti wanita kebanyakan. Masa tega selingkuhin aku sih? Nah kan. Nangis sama pikirkannya sendiri. Padahal Damian keluar rumah cuma buat beli makanan untuk senengin Losya. Hasya menangis, dia menangis di depan pintu kamarnya. Udah kayak Kunti aja Losya, nangisnya di tempat yang estetik dikit napa.